Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman yang diampu oleh dosen Ibu Masruratul Laili, MSc. Nah, sekarang kita akan membahas terkait operator dan ekspresi. Dalam pembahasan di sini terdapat dua pemateri. Yang pertama yaitu Faiz Faiko, yang kedua yaitu Hilwatut Tilawah. Disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Faiko, NIM T 2018-7031. Di sini saya akan menjelaskan tentang operator C. Jadi, operator C itu adalah operator yang digunakan untuk memproses atau mengolah data. Nah, ada beberapa jenis operator yang dapat digunakan. Antara lain, itu ada operator aritmatika, operator logika, operator penugasan, operator perbandingan, dan operator instrument measurement. Dari 5 jenis operator ini, saya akan membahas yang pertama ini ada operator aritmatika. Operator aritmatika itu adalah operator yang sering kita gunakan dalam operasi matematika. Yang pertama itu ada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulo. Nah, berikut ini adalah contohnya. Saya sediakan tabel, ini sudah lengkap dengan tandanya. Kemudian operator logika. Operator logika itu adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai logika. Jadi, nilai logika di sini biasanya bernilai benar atau salah. Nah, berikut contohnya. Di sini ada tanda seru, dalam matematika itu disebut dengan negasi. Fungsinya adalah not untuk membalik hasil logika negasi. Jadi misalnya di sini menginput nilai 1, maka notnya itu adalah 0. Kemudian di sini ada operator logika n, yaitu fungsinya n, tandanya seperti ini, memberikan nilai benar jika kedua nilai logika yang dibandingkan bernilai benar. Jadi, ada dua nilai logika yang dibandingkan itu sama-sama bernilai benar. Kemudian ini ada tanda tegak 2 atau fungsinya ini OR. Itu memberikan nilai benar jika salah satu nilai logika bernilai benar. Jadi, OR itu salah satu nilai logika bernilai benar sudah dianggap benar. Selanjutnya ini adalah operator penugasan. Operator yang digunakan untuk penugasan dan pemberi nilai merupakan operator yang paling umum dalam semua bahasa pemrograman. Operator ini dilambangkan dengan sama dengan untuk memberikan nilai kepada variabel di sebelah kiri operator. Namun setelah selesai nantinya hasilnya itu berada di sebelah kanan operator. Kemudian operator perbandingan. Operator perbandingan yaitu operator yang digunakan untuk membandingkan satu nilai dengan nilai yang lain untuk mendapatkan nilai benar dan nilai yang salah, true or false. Nah, operator ini biasanya digunakan untuk mengambil keputusan pada suatu kondisi, apakah bernilai benar atau salah. Jadi, andaikan bernilai salah, tidak perlu dilanjutkan. Dan ketika benar, maka dilanjutkan. Nah, ini contoh operator perbandingan. Itu ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil dari sama dengan, dan lebih besar dari sama dengan. Nah, yang terakhir ini adalah operator instrument and determinant. Nah, yang pertama ini ada instrument. Instrument itu bisa dituliskan dengan plus-plus. Nah, instrument ini digunakan untuk menaikkan nilai variabel sebanyak satu angka. Jadi, semisal ada variabel B yang ingin ditambahkan nilainya menjadi satu angka. Jadi, bisa ditulis dengan B++. Kemudian determinant. Determinant ini dituliskan dengan min. Jadi determinant ini
sebaliknya dari instrument, yaitu digunakan untuk mengurangi nilai variabel sebanyak satu angka. Jadi semisal ada variabel B yang ingin dikurangi nilainya menjadi satu angka, bisa ditulis dengan B min min. Nah, mungkin cukup ini pembahasan dari operator C. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang ekspresi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu masuk pada ekspresi, yang mana ekspresi merupakan suatu cara penulisan untuk memberikan atau memasukkan nilai ke dalam variabel. Di dalam visual basic ekspresi, yaitu menggunakan tanda sama dengan. Nah, dengan aturan sebelah kiri adalah variabel penampung atau hasil, dan sebelah kanan adalah nilai yang dimasukkan ke variabel, yaitu variabel sama dengan nilai. Ini kita masuk pada JavaScript. Nah, dalam mengaplikasikan operator dan ekspresi dalam JavaScript di sini, kita harus alangkah baiknya kita membuat var-nya dulu, variabel-variabelnya dulu. Nah, kita akan membuat variabel A, var A. Kita akan mengasih nilai 12. Misal nih ya, var B, variabel B, kita kasih nilai 8. Nah, dalam operator di sini terdapat beberapa jenis. Nah, yang pertama yaitu operator aritmatika. Nah, dalam operator aritmatika di sini terdapat operator-operator lain di dalamnya, yaitu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, ada perkalian, ada modulo. Nah, yang pertama kita masuk pada penjumlahan. Dalam penjumlahan di sini kita akan menjumlahkan variabel A dengan variabel B. Nah, langsung ditulis di sini A tambah B. Dalam penjumlahan kita biasa menggunakan tambah plus, yaitu benar di sini 12 tambah 8 benar hasilnya 20. Lanjut pada pengurangan. Nah, pengurangan di sini kita cuma ngubah tanda. Kalau penjumlahan kan ini pakai plus ya. Kalau pengurangan pakai negatif minus. Nah, 12 dikurangi 8 jadi 4. Kita masuk pada perkalian, tetap cuma mengubah tanda jadi bintang, yaitu 96. Kita akan masuk pada pembagian. Kalau pembagian di sini pakai tanda garis miring. Nah, ini 1,5. 12 dibagi 8, 1,5. Masuk pada modulo. Nah, dalam modulo di sini kita pakai persen. Nih, 12 dibagi 8 jadi 4. Selanjutnya kita masuk pada jenis operator yang kedua, yaitu operator logika. Yang mana operator logika di sini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai logika. Nah, yang hasilnya nanti akan menghasilkan true dan false, benar atau salah. Nah, dalam operator logika di sini terdapat 3 operator di dalamnya. Yang pertama yaitu dan, yang kedua itu atau, yang ketiga itu negasi. Nah, kita langsung aplikasikan yang pertama yaitu dan. Dalam dan di sini pengaplikasiannya yaitu bernilai benar apabila keduanya bernilai benar. Nah, kita langsung aplikasikan di sini. True dan ini penggunaannya yaitu dan 2 kali. Dan true. Nah, ini akan menghasilkan true, benar. Jika kita rubah salah satunya di sini dirubah salah, false, akan menghasilkan salah. Lanjut pada operator kedua yaitu atau. Nah, atau di sini jika salah satu bernilai benar, maka bernilai benar. Kita langsung aplikasikan. Kalau atau di sini menggunakan garis tegak 2 kali. True.
itu bernilai benar. Kalau kita rubah salah satunya jadi false, itu tetap bernilai benar. Selanjutnya masuk pada operator ketiga, yaitu negasi. Kalau negasi di sini, itu kalau kita negasikan true, kalau negasi biasanya pakai tanda seru, akan menghasilkan false. Kalau kita negasikan false, akan menghasilkan true. Seperti itu. Selanjutnya masuk pada jenis operator yang ketiga, yaitu operator penugasan. Nah, kita langsung masuk pada contoh ya. Misal kita akan menambah variabel A di sini ditambah 5. Nah, langsung kita tulis yaitu A sama dengan A plus 5. Nah, kita tunjukkan di sini A, yaitu menghasilkan 17. Mengapa demikian? Dilihat dari sini bahwasanya A di sini akan kita tambahkan dengan 5, yaitu variabel A itu sendiri mempunyai nilai 12. Nah, 12 di sini ditambah 5 yaitu menghasilkan 17. Atau kita bisa juga menggunakan seperti ini, bentuk seperti ini. A plus sama dengan 5. Nah, sama saja di sini menghasilkan 17. Sama saja bentuk ini dengan bentuk yang sebelumnya. Kalau kita akan mengurangi, kita hanya cuma mengubah tanda plus di sini menjadi tanda pengurangan, tanda penjumlahan jadi tanda pengurangan, yaitu di sini variabel A dikurangi 5, yaitu menghasilkan 17. Kalau kita akan mengalihkan, yaitu kita cuma kasih tanda bintang 60. Kalau kita akan membagi tanda garis miring, yaitu 2,4. Seperti itu. Ini pada operator penugasan. Selanjutnya kita masuk pada jenis operator yang keempat, yaitu operator pembandingan. Nah, operator pembandingan di sini digunakan untuk membandingkan nilai variabel yang satu dengan nilai variabel yang lainnya. Nah, dalam operator perbandingan di sini terdapat operator-operator di dalamnya. Ada sama dengan, ada tidak sama dengan, ada kurang dari, ada lebih dari, ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan. Nah, kita aplikasikan satu persatu, dimulai dari sama dengan. Misal kita di sini akan mencoba bahwa var A di sini sama dengan var A itu sendiri, yaitu A sama dengan, kalau sama dengan di sini menggunakan tanda sama dengan 2 kali A, yaitu bernilai true atau benar. Kalau kita menggunakan tidak sama dengan, yaitu tandanya tanda seru dan sama dengan. A tidak sama dengan B, kita akan buktikan bahwa itu bernilai benar. Kalau kita membuktikan A tidak sama dengan A, itu akan menghasilkan salah, false. Nah, selanjutnya kita membuktikan bahwa A di sini kurang dari B, var B, menghasilkan false karena di sini var A di sini lebih besar dari B. Kita langsung buktikan bahwa A lebih besar B, yaitu benar. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa A lebih besar sama dengan B, itu menghasilkan benar. Kalau kita membuktikan bahwa B lebih besar sama dengan A, itu menghasilkan salah, karena di sini bisa dilihat di variabel ini. Nah, selanjutnya kita membuktikan bahwa A lebih kecil sama dengan
B, itu menghasilkan salah. Kalau kita membuktikan bahwa T lebih kecil sama dengan A, itu menghasilkan benar. Nah, seperti itu. Yaitu masuk pada jenis operator yang terakhir, yaitu jenis operator increment dan decrement. Nah, di sini masuk pada jenis operator increment dulu ya. Nah, kalau increment di sini digunakan untuk menaikkan nilai variabel sebanyak satu angka. Nah, misal kita akan menambahkan variabel A di sini dengan satu angka. Itu kita tulis di sini A plus plus. Setelah itu kita buktikan di sini bahwa menghasilkan 13. Kenapa? Lihat dari sini A++ itu bahwa variabel A di sini akan kita tambahkan satu angka, yaitu menjadi 13. Kalau misal kita tulis lagi A++ akan menghasilkan 14 dan seterusnya. Kalau kita tambahkan lagi akan menghasilkan 15. Nah, masuk pada selanjutnya yaitu decrement. Kalau decrement di sini kebalikannya dengan increment. Kalau increment tadi itu menambahkan, kalau decrement di sini mengurangi. Misal ya, kita akan mengurangi var B atau var A lah. Nah, dalam mengurangi di sini cuma mengurangi satu angka. Misal kita akan mengurangi yang var A ya, kita hanya mengubah tandanya menggunakan pengurangan 2 kali. Nah, di sini menghasilkan 11 karena dilihat dari sini yaitu A dikurangi satu angka, yaitu 12 dikurangi 1 menghasilkan 11. Kalau kita tulis lagi di sini A ini negatif itu akan menghasilkan 10. Dari 11 tadi dikurangi satu angka lagi yaitu 10, dan seterusnya kalau kita tulis lagi 9. Sekian, terima kasih.